Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jessica Angela dari kelompok 7 Manajemen Strategik yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada saya, Jessica Angela, kedua ada Maulana Ramdhani, ketiga ada Tegar Saputra. Pada kali ini kami akan membahas tentang persaingan kompetitif. Persaingan kompetitif menurut Kotter, strategi yang secara kuat menempatkan perusahaan terhadap persaingan dan yang memberi perusahaan keunggulan bersaing yang sekuat mungkin. Strategi persaingan adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memenangkan sebuah pasar yang menjadi pasar sasarannya dengan memberikan keunggulan persaingan, melakukan analisis persaingan, dan menerapkan strategi pemasaran bersaing yang efektif. Konsep persaingan kompetitif menurut Michael Porter adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis struktur industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan di dalamnya. Kerangka kerja ini dikenal sebagai 5 kekuatan Porter atau 5 Forces of Competitive Analysis. 5 kekuatan ini membantu memahami intensitas persaingan dalam suatu industri dan membantu perusahaan merumuskan strategi untuk menghadapinya. Oke, kita bahas Michael Porter dalam konsep strategi generik. Yang pertama ada keunggulan biaya. Strategi ini memfokuskan perusahaan pada produksi atau penyediaan produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing. Dengan memiliki biaya produksi yang lebih efisien, perusahaan dapat menawarkan produk dengan harga lebih murah dan tetap menghasilkan keuntungan yang baik. Keunggulan biaya memungkinkan perusahaan menarik segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Fokus utama dalam strategi ini adalah efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan skalabilitas. Terus yang selanjutnya ada diferensiasi. Strategi diferensiasi melibatkan menciptakan produk atau layanan yang unik atau memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh pesaing dengan memberikan nilai tambah. Perusahaan dapat menarik pelanggan yang berorientasi pada kualitas, keunggulan, dan keunikan produk. Dan yang terakhir ada fokus. Strategi fokus melibatkan penyediaan produk atau layanan yang ditargetkan pada segmen pasar tertentu. Ini bisa berarti fokus pada segmen geografis tertentu. Kelompok usia atau kebutuhan khusus pelanggan. Dalam strategi fokus, perusahaan lebih memusatkan upaya pada pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang terpilih dan dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan pelanggan dalam segmen tersebut. Strategi fokus, baik yang berbasis biaya rendah maupun diferensiasi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Perusahaan yang menggunakan strategi fokus akan bersedia melayani wilayah geografis yang terisolasi dan memperoleh keuntungan dari ketersediaannya untuk melayani segmen pelanggan yang biasanya diabaikan atau dipandang sebelah mata. Dalam hal strategi fokus ada dua kategori, yaitu fokus biaya dan fokus diferensiasi. Perusahaan menggunakan strategi fokus biaya ini untuk menghemat uang sambil mencari ceruk pasar tertentu yang tidak diikuti oleh pemimpin pasar. Strategi ini berfokus pada diferensiasi dan fokus pada kelompok pasar tertentu, segmen lini produk tertentu atau lokasi geografis tertentu. Oke, selanjutnya yaitu Research Based View atau RBV. RBV berasal dari tempat teori yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu The Traditional Study of Disincentive Competence, Research Economics, Financial Economics, and the Antitrust Incompetence of Economics, yaitu studi kemampuan tradisional
ekonomi Ricardo, ekonomi Fenrizion, dan implikasi anti kepercayaan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu Research Based View atau RBV. Berikut gambaran singkat keempat teori dasar lahirnya Research Based View dalam manajemen strategis. Yang pertama yaitu satu, kemampuan tradisional, yaitu menekankan pentingnya keterampilan dan kompetensi yang telah dimiliki organisasi sebagai sumber daya berharga yang menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang kedua, ekonomi Ricardo, yaitu berdasarkan teori keunggulan komparatif, menyoroti bahwa organisasi sebaiknya fokus pada sumber daya dan aktivitas di mana mereka efisien dan unggul. Yang ketiga yaitu ekonomi Venros, yaitu menjelaskan bahwa pertumbuhan dan keunggulan organisasi berasal dari kemampuan manajerial dan pengembangan sumber daya internal yang terus berkembang melalui pembelajaran. Yang keempat yaitu anti kepercayaan dan implikasi ekonomi, yaitu menekankan pentingnya menjaga persaingan yang sehat. Organisasi harus memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan keunggulan tanpa menimbulkan monopoli dan atau menghambat pasar. Selanjutnya Research Based View yang sumber daya dan keunggulan bersaing menurut para ahli. Yang pertama, sumber daya perusahaan mencangkup aset, kemampuan, proses, dan informasi yang digunakan merancang serta menerapkan strategi menurut Barney 2001. Yang kedua, sumber daya dapat menekankan biaya dari meningkatkan pendapatan bila strategi diterapkan secara efektif menurut Barney dan Arikan 2001. Yang ketiga yaitu strategi adalah cara bisnis mencapai kinerja unggul di pasar, Drucker 1994. Namun sumber daya bisa menjadi tidak efisien bila pengembangannya terlalu tinggi sehingga gagal menciptakan keunggulan bersaing, Ricardo 2011. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga penjelasan tersebut berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.